Kelompok enam membangun jiwa demokrasi. Kelompok enam nasional dan demokrasi. Kelompok enam yang paling beda. Belum selesai. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok enam. Mana di mana kelompok paling oke? Kelompok paling oke ada di kelompok enam. Kelompok 6. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Bapak Ibu guru yang kami hormati dan kami banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan tema demonstrasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia. Melalui demonstrasi, masyarakat Indonesia dapat menyampaikan pendapat, aspirasi, juga kritik terhadap kepemimpinan, kinerja, dan juga kebijakan pemerintah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas yang pertama, yaitu mengapa demonstrasi bisa terjadi. Demonstrasi bisa terjadi dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, yaitu aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan dengan baik. Ketika pemerintah tidak membuka ruang dialog yang cukup atau tidak responsif terhadap aspirasi rakyat, masyarakat sering memilih demonstrasi sebagai cara terakhir untuk didengarkan. Mereka merasa bahwa cara konvensional seperti petisi atau perwakilan melalui parlemen sudah tidak efektif, sehingga mereka memilih untuk turun ke jalan agar menarik perhatian publik serta media. Yang kedua, yaitu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ini adalah salah satu pemicu yang paling umum. Ketika terjadi ketimpangan ekonomi yang ekstrim, diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, masyarakat cenderung merasa frustasi dan tertindas. Contohnya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan pajak, atau kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, yaitu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Tindakan represif oleh aparat keamanan, penangkapan aktivis secara sewenang-wenang, atau kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat memicu gelombang protes. Masyarakat menuntut keadilan dan perlindungan hak dasar mereka. Selanjutnya, tuntutan apa saja yang diinginkan oleh para pendemo? Tuntutan para pendemo pada tanggal 25 Agustus 2025 berfokus pada kritik terhadap kinerja dan kebijakan DPR, terutama terkait isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tuntutan utama mereka meliputi menghapus kenaikan tunjangan anggota DPR yang diusulkan. Tuntutan ini menjadi pemicu utama kemarahan publik karena dinilai tidak etis di tengah kesusahan ekonomi masyarakat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menuntut transparansi anggaran DPR termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Mendesak audit dan reformasi struktural DPR secara besar-besaran agar lembaga legislatif benar-benar menjadi representasi rakyat. Mendesak pengesahan RUU perampasan aset untuk memberantas korupsi secara lebih efektif. Menuntut evaluasi total kabinet merah putih dan mencopot menteri yang dianggap gagal. Mendesak pembesaran demonstran yang ditangkap aparat dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis. Menuntut perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Apakah tuntutan para pendemo sudah terpenuhi? Tuntutan para pendemo pada tanggal 25 Agustus 2025 sebagian besar belum terpenuhi secara total. Meskipun demonstrasi ini berhasil menekan DPR dan memicu respons dari para pejabat, sebagian besar tuntutan inti belum terwujud.
beberapa anggota DPR yang membuat pernyataan kontroversial dinonaktifkan dari partainya, dan permintaan penghentian tunjangan mereka telah diproses. Ini merupakan keberhasilan jangka pendek. Namun, tuntutan inti seperti reformasi total DPR, pengesahan RUU, perampasan aset, dan perbaikan ekonomi secara substansial masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Tuntutan untuk membebaskan demonstran yang ditahan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Apa bisa terjadi perusakan fasilitas umum? Perusakan fasilitas umum pada demo 25 Agustus 2025 disebabkan oleh akumulasi kemarahan dan frustasi yang memuncak di kalangan masyarakat. Hal ini diperburuk oleh beberapa faktor. Protes yang tidak dihiraukan, tuntutan rakyat yang disampaikan melalui media sosial dan pernyataan publik diabaikan oleh anggota DPR. Pernyataan kontroversial, pernyataan dari beberapa anggota DPR yang dianggap tidak peka dan mengejek masyarakat untuk semakin memanaskan suasana. Taktik provokatif, dugaan adanya oknum provokator yang sengaja memicu bentrokan dan perusakan. Tindakan resepsi aparat, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian memicu perlawanan dari massa yang berujung pada kerusuhan dan perusakan. Apa perbedaan demo 25 Agustus dan Mei 1998? Meskipun tujuannya melibatkan massa yang besar dan berujung pada kerusuhan tuntas, perbedaan demonstrasi 25 Agustus dan Mei 1998 sangat mendasar. Tujuan dan konteks. Demo 1998, tujuan utamanya adalah menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Gerakan ini bersifat fundamental untuk mengubah sistem politik dan mengakhiri era Orde Baru. Sementara demo 25 Agustus, tujuan utamanya lebih spesifik, yaitu menolak kebijakan pemerintah dan perilaku anggota DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan menuntut kepada tubuh parlemen. Mengapa banyak rumah pejabat yang dijarah? Rumah pejabat menjadi sasaran penjarahan saat demonstrasi karena beberapa alasan utama yang seringkali berkaitan dengan ketidakpuasan publik yang mendalam dan pandangan tentang pejabat sebagai simbol masalah yang lebih besar. Simbol kekuasaan dan kekayaan, rumah pejabat sering dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan yang tidak adil, terutama jika ada persepsi bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara tidak sah atau melalui korupsi. Dalam situasi demonstrasi, kemarahan publik dapat dengan mudah diarahkan pada simbol-simbol ini. Yang pertama, ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial. Demonstrasi seringkali dipicu oleh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dirasakan pejabat. Sebagai bagian dari elit penguasa, dianggap bertanggung jawab atas kesenjangan ini. Menyerang rumah mereka dapat dilihat sebagai cara untuk menentang sistem yang dianggap tidak adil. Frustasi terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak mendengarkan keluhan mereka atau tidak bertindak untuk kepentingan rakyat. Demonstrasi dapat menjadi cara untuk menyuarakan ketidakpuasan. Menargetkan rumah untuk pejabat adalah cara untuk menyampaikan pesan langsung kepada mereka yang berkuasa. Kurangnya akuntabilitas. Jika ada persepsi bahwa pejabat tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka atau bahkan mereka kebal hukum, masyarakat mungkin akan merasa perlu mengambil tindakan sendiri. Penjarahan dapat dilihat sebagai bentuk keadilan atau pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pejabat. Provokasi dan anarki adalah beberapa kasus. Selanjutnya, provokasi dan anarki. Dalam beberapa kasus, penjarahan dapat dipicu oleh provokator atau elemen anarkis yang ingin menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan. Mereka mungkin memanfaatkan kemarahan publik untuk mencapai tujuan mereka. Nilai-nilai Pancasila apa yang akan dilanggar oleh pendemo dan aparat? Dalam demonstrasi ini, beberapa nilai Pancasila